kabar Anda hari ini? Senang sekali Seofolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 12 rumah di Tanjung Redep, Kabupaten Berau terbakar. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Puluhan santri di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda mendapat beasiswa pendidikan. Cuaca panas yang terjadi saat ini menyebabkan penjual bunga di Balikpapan resah. Kebakaran permukiman di Jalan Mula Warman, Tanjung Redep, Kabupaten Berau ini terjadi Jumat siang. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat menyebar hingga menyebabkan warga panik. Petugas pemadam bersama polisi yang mengerahkan mobil penghalau massa bergerak cepat, namun demikian 12 bangunan gagal diselamatkan. Ketua RT setempat menyebut, rumah yang terbakar ini sebagian merupakan rumah sendiri dan sebagian kontrakan. Kobaran pertama terlihat saat warga masih menjalankan sholat Jumat. Rumah yang terbakar Pak untuk saat ini Pak? 12 unit. Ada 12 unit Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu apa kronologinya Pak? Wah, kalau kronologinya saya juga enggak tahu soalnya. Enggak tahu ya. Pas orang sembahyang Jumat. Berarti sekitar pukul jam 12-an itu Pak ya? Kira-kira hampir jam 1. Jam 1 Pak ya. Pak, pada saat kejadian ini sendiri Pak, warga pada saat itu lagi istirahat atau seperti apa Ya, Pak? ada yang ke masjid, banyak kan yang ke masjid. Damkar mengerahkan 8 mobil. Upaya ini tidak berjalan mudah karena mereka terhambat jalan yang sempit. Ada 8 unit yang kita turunkan. Kendalanya cuma masalah personil yang lagi ibadah sama juga jalan yang sempit Pak ya. Ya, kita tidak bisa juga alasan bahwa dia ibadah, tapi kan sudah ada yang Ada piketnya. Pak ya. ada sipnya yang tetap jaga. Hanya yang bantuan itu memang agak terlambat karena ada yang kemudian yang kedua juga sempitkan, ada yang sampai menyemprot dari Jenderal Sudirman saja karena tidak bisa masuk. Termasuk yang besar tadi kan dari ini apa nih, Jalan Panglima Batur saja. Cuma kebetulan juga kita punya sarana selang ini cukup panjang, jadi bisa menjaga sampai ke sini. Kebakaran ini tidak menelan korban jiwa, sedangkan penyebab kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Petugas bersama relawan pemadam kebakaran di Samarinda bergerak menuju Jalan Telkom Sambutan Sabtu siang. Itu dilakukan menyusul kebakaran lahan di kawasan tersebut. Mereka harus bergerak cepat karena lahan yang terbakar ini lokasinya tak jauh dari permukiman. Ketua RT setempat menyatakan lahan yang terbakar ini lahan kosong milik seorang warga. Lahan itu dibakar karena pemiliknya hendak menanam sesuatu. Karena tidak diawasi, kobaran tersebut akhirnya meluas. Ini Jalan Padat Karya ini lahannya lahan kosong sih, beliau kan mau tanam tanaman ceritanya. Nah makanya beliau bakar-bakar itu kan ada kayak nanam singkong apa segala macam. Nggak taunya api merambat kemana-mana. Oh, asalnya dari bakar adalah apa? Rumput liar yang mau ditebas gitu Pak ya, atau gimana? Iya betul, mau tanam-tanam bilangnya beliau. Nah itu malah merambat keluar. Keluar. Oke, Pak. Kalau dilihat ini luasannya sekitar berapa Pak? Kurang lebihnya? Nah kurang tahu Pak saya ini Pak. Kurang tahu juga berapa luasannya. Pak, ini dekat pemukiman atau jauh? Pemukiman di sebelah sana itu kurang lebih 150 meter dari sini ada pemukiman. Ada pemukiman ya? Iya betul.
Data BPBD lahan yang terbakar luasnya 8.000 meter persegi. Api cepat meluas karena lahannya kering. BPBD akhirnya berhasil memadamkan api tersebut setelah berupaya selama 2 jam. Ya membara di sana tuh. Ya Allah angin. Udah ada hujan, Bang. Ya ini kita hujan. Kita terima informasi tepat pukul 10.00 tadi sudah menerima informasi dari Ketua RT 20 bahwa telah terjadi kebakaran lahan tepatnya di Jalan Telkom RT 20 Kelurahan Sambutan. Nah, saat di TKP kondisi lahan sendiri bagaimana, Bang? Luar biasa, kalau kondisi lahan ini posisinya sangat kering. Sangat kering ya? Sangat kering. Kalau diperkirakan luasannya berapa, Bang? Kalau menurut informasi yang pemilik lahan tadi 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi ya. Jadi ini lahan warga yang terbakar, Bang ya? Siap, lahan warga yang dibakar dan sengaja dibakar, kebetulan sudah diamankan. Oh ya. Dan untuk proses sendiri bagaimana? Apakah menggunakan unit tangki atau bagaimana, Bang? Sementara kita masih menggunakan portablean untuk relawan yang terdekat. Petugas mengimbau warga agar pembukaan lahan tidak dibarengi pembakaran. Itu dimaksudkan agar kobarannya tidak meluas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Batang pohon yang patah dan jatuh di Jalan Dr. Stomo Samarinda ini menimpa sepeda motor dan seorang warga hingga menyebabkannya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas pemadam bersama sejumlah relawan dikerahkan guna menyingkirkan batang pohon tersebut. Warga menyebut batang pohon ini patah saat kawasan tersebut diterpa angin kencang. Mau hujan tadi. Pas mau hujan ya? Angin cukup kencang atau gimana? Nggak ada? Ya, cukup kencang. Cukup kencang. Nah, motor ini posisi di mana, Pak? Jadi di bawahnya motor itu. Jadi kurangnya di sampingnya motor. Yang punya motor atau siapa? Kalau motor ya saya. Motornya punya Bapak. Ya. Terus di samping motor ini ada orang gitu. Ya. Pada saat pohon tumbang, Nah, mau tumbang kan ada orang teriak apa itu pohonnya mau tumbang. Orangnya itu malah lihat ke atas gini. Jadi malah ketimpa. Iya, ketimpa. Untung masih ada motor ini. Kalau udah ada motor ini sudah. Sekarang posisi korbannya di mana, Pak? Rumah sakit. Dari rumah sakit. Di rumah. Relawan kemanusiaan bersama Damkar Samarinda yang dikerahkan harus bekerja cepat agar arus lalu lintas tidak semakin macet. Iya, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda khususnya Posko 2 menerima laporan adanya pohon tumbang di Jalan Dr. Stomo. Jadi kami dari tim bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Jadi sampai di TKP kami menemukan informasi dari saksi warga itu ada motor satu dan korban. Satu orang warga ya? Ya, ketimpa pohon dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ya. Saat ini sedang melakukan apa ini, Bang? Untuk saat ini masih tahap pelaksanaan, bisa dilihat pemotongan ya? Nah, masih tahap berjalan. Petugas mengimbau warga lebih waspada karena masih ada beberapa pohon yang dinilai rawan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Musik cadas ini menjadi salah satu pengisi aksi Kamisan yang digelar di pintu masuk kampus Universitas Mula Warman Samarinda. Aksinya kali ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-6. Tujuannya untuk menghibur sesama anggota Kamisan. Meski bernuansa hiburan, namun mereka tetap menyampaikan pesan moral. Tema yang diusung adalah merdeka dari oligarki atau pemerintahan yang dikuasai kelompok tertentu. Pesan ini disampaikan karena mereka menilai rakyat Indonesia dan masyarakat Kaltim belum sepenuhnya bebas dari oligarki. Ada dari Sparta, kemudian Head Enemy, Bull Angel, dan Malfomet.
Di tahun yang ke-6 ini, aksi Kamisan Kaltim mengangkat tema Merdeka dari Oligarki. Kenapa demikian? Karena kita tahu sendiri kalau dulu kita coba keluar atau merdeka daripada penjajahan Belanda, tapi di saat-saat ini bagaimana kita harus keluar daripada cengkraman oligarki. Penguasa hari ini yang kemudian berkuasa juga berkompromi, juga bersama-sama dengan oligarki untuk kemudian memberikan segala aturan-aturan yang kemudian tidak pro dengan rakyat. Itu belum lagi regulasi-regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kita akan terus menjaga kewarasan, terus melawan impunitas, terus melawan segala bentuk penindasan yang kemudian dihadirkan oleh rezim siapapun itu. Dinamisator jaringan tambang Kaltim Maretasari menilai konsistensi aksi Kamisan Kaltim patut diacungi jempol karena aspirasi yang disampaikan senantiasa berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke masyarakat. Di lingkungan kabupaten atau perkotaan kemudian sampai ke tingkat pusat, regulasi atau seluruh kewenangan dan seluruh kebijakan yang dikeluarkan sampai hari ini tidak pada posisi mendukung hak veto masyarakat. Sehingga harapan saya kehadiran aksi Kamisan Kaltim dan peringatan aksi Kamisan Kaltim yang ke-6 di Kalimantan Timur menjadi salah satu ruang bersama yang dapat digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Timur untuk menyampaikan seluruh keluh kesahnya dan segala problematikanya. Kelompok ini berharap elemen lain ikut mendukung aksinya agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.